Pernah kebayang nggak gimana ya caranya memajukan pendidikan di wilayah yang isinya pulau-pulau terpencil? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru seorang pemimpin yang ditugaskan untuk melakukan hal itu. Kita bakal lihat visinya, tantangannya, dan langkah-langkah pertamanya di salah satu medan pendidikan paling menantang di Indonesia. Oke, sebelum kita kenalan sama pemimpinnya, kita harus paham dulu medannya. Ini bukan sekedar kabupaten biasa ya. Kita lagi ngomongin Kabupaten Buru, sebuah wilayah kepulauan di mana lautan itu bukan cuma pemandangan indah, tapi juga jadi penghalang utama buat pendidikan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gini deh, membangun sistem pendidikan di daratan aja udah penuh tantangan kan? Sekarang coba bayangin kalau tiap sekolah itu kayak titik-titik di peta yang dipisahin sama lautan. Gimana caranya Anda mastiin setiap anak di pulau manapun mereka tinggal dapat kesempatan yang sama? Wah, ini teka-teki logistik dan kepemimpinan yang luar biasa rumit. Ini bukan sekedar daftar masalah biasa loh. Ini tuh kayak jaring laba-laba yang saling terkait. Coba deh bayangin, karena terisolasi secara geografis, bangun sekolah yang layak aja susah. Akibatnya apa? Guru-guru terbaik jadi mikir 2 kali buat ditempatin di sana. Terus, sumber daya kayak buku dan komputer juga jadi sulit banget didistribusikan. Dan di atas itu semua, kesenjangan digital bikin mereka makin ketinggalan. Satu masalah malah memperburuk masalah lainnya. Nah, kalau masalahnya serumit ini, jelas dong kita butuh pendekatan yang benar-benar baru. Butuh seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya dan mulai membangun jembatan. Disinilah seorang pemimpin baru masuk ke dalam cerita kita. Dan inilah tokoh utama kita, Rahman Ali. Dia bukan menteri atau gubernur, tapi perannya mungkin jauh lebih krusial dari itu. Sebagai kepala cabang dinas pendidikan, dialah yang ada di garis depan. Orang yang bertanggung jawab mengubah kebijakan di atas kertas menjadi kenyataan pahit manis di sekolah-sekolah terpencil di Buru. Terus pertanyaannya, apakah dia orang yang tepat buat tugas ini? Coba kita lihat rekam jejaknya. Pengalaman lebih dari 1 dekade di birokrasi pendidikan, plus gelar sarjana yang pas, jelas dia paham banget sistemnya dari dalam. Tapi, yang paling menarik itu langkah pertamanya. Bukan rapat di ruang ber-AC, tapi langsung turun menemui kepala sekolah dan rektor. Ini sinyal kuat kan? Dia datang untuk mendengarkan, bukan cuma buat pemerintah. Oke, kita sudah tahu masalahnya, kita sudah kenal orangnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apa rencananya? Gimana cetak biru yang ia tawarkan untuk menaklukkan tantangan-tantangan super berat di Buru? 2 kata ini, responsif dan adaptif, adalah jantung dari filosofinya. Dan ini sebuah gebrakan loh, bukannya maksa satu solusi dari pusat untuk semua, visinya justru jadi pelayan bagi sekolah. Cepat tanggap sama apa yang mereka butuhkan, dan cukup fleksibel buat menyesuaikan strategi dengan kondisi unik di tiap pulau. Terus kepemimpinan responsif ini prakteknya gimana sih? Gampangnya gini, kalau ada sekolah di pulau terpencil butuh guru matematika, dinas pendidikan nggak cuma bilang, wah formasinya nggak ada. Tapi secara proaktif ikut cari solusi. Ini adalah pergeseran besar, dari birokrasi yang kaku menjadi mitra yang solutif. Tujuannya, biar kebijakan provinsi itu benar-benar terasa manfaatnya sampai ke pelosok. Dan visinya ini nggak cuma ngawang-ngawang. Dia pecah jadi 3 pilar yang kokoh, persis kayak fondasi sebuah bangunan. Pilar pertama, manusianya, guru yang kompeten. Pilar kedua, peralatannya, infrastruktur yang layak dan data yang akurat. Dan pilar ketiga, ini perekatnya, sinergi dengan semua pihak. Coba bayangin, tanpa salah satu pilar ini, seluruh bangunan bisa runtuh. Ini pendekatan holistik yang cerdas banget. Blueprint sebagus apapun percuma kan kalau cuma jadi pajangan di laci. Jadi, gimana Rahman Ali mengubah kata-kata ini jadi tindakan nyata? Yuk kita lihat langkah-langkah konkret yang langsung dia ambil. Prioritas nomor 1-nya sangat jelas, investasi pada manusia. Kenapa? Karena beliau sadar betul, mau teknologinya secanggih apa, gedung semegah apa, itu semua kan benda mati. Nyawa dari pendidikan itu ya ada di guru yang berkualitas dan punya semangat tinggi. Dan ini bukan cuma janji loh, aksi nyata langsung menyusul. Pelatihan yang benar-benar dibutuhkan bukan sekedar formalitas, ada pendampingan langsung di kelas. Dan yang mungkin paling penting, dia hadir secara pribadi. Coba bayangin deh dampaknya bagi seorang guru di daerah terpencil melihat pemimpin tertinggi mereka datang langsung. Itu bukan cuma membangun kompetensi, tapi juga membangun semangat dan rasa dihargai. Tentu aja, guru yang udah semangat juga butuh alat yang pas kan? Mereka butuh ruang kelas yang layak dan sarana yang memadai. Nah, karena itulah, langkah berikutnya adalah membangun fondasi fisik dan kelembagaan yang kokoh untuk mendukung mereka.
Nah, disinilah kita lihat salah satu perubahan paling besar yang dia bawa. Dari kerja sendiri-sendiri, jadi kerja bareng-bareng. Dulu mungkin dinas pendidikan jalan sendiri, dinas keuangan jalan sendiri. Sekarang dia secara aktif membangun jembatan. Contoh paling nyatanya, bermitra dengan BPKAD untuk mempercepat urusan pengadaan lahan sekolah. Ini adalah perubahan fundamental dari mentalitas silo ke kolaborasi. Langkah-langkah awal ini tuh ibarat pijakan pertama waktu kita mau mendaki gunung yang sangat tinggi dan terjal. Fondasinya udah diletakkan, tapi puncaknya masih jauh di depan sana. Mari kita lihat tantangan jangka panjang apa yang menanti di sepanjang jalan. Tantangan-tantangan raksasa seperti ini memang nggak akan hilang dalam semalam. Mengamankan anggaran yang konsisten, menaklukkan logistik antar pulau, dan membangun sistem data yang akurat, ini semua adalah lari maraton, bukan lari sprint. Realisme ini penting banget karena perubahan sejati itu butuh konsistensi dan napas panjang. Jadi, apa inti dari semua ini? Kesimpulannya adalah roda gigi pertama itu sudah berhasil diputar. Dengan fokus pada pemberdayaan guru dan kolaborasi, ia sedang membangun sebuah mesin perubahan. Ini bukan tentang perbaikan instan, melainkan tentang menciptakan momentum yang akan terus bergerak maju untuk jangka panjang. Dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan penting. Kita telah melihat visi seorang pemimpin yang jelas dan langkah awal yang strategis. Tapi, apakah cukup satu orang saja, sehebat apapun dia, untuk mengubah nasib pendidikan sebuah wilayah? Atau jangan-jangan, keberhasilan cetak biru Rahman Ali pada akhirnya akan bergantung pada kita semua, para guru, pemerintah, dan masyarakat, untuk ikut membangun jembatan itu bersama-sama? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan generasi penerus di Buru.